Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Septiana Ramadhani dari kelas 12 B2. Di video kali ini saya akan melakukan wawancara langsung dengan salah satu peternak ayam petelur untuk mengetahui bagaimana proses peternak telur dan tantangan yang dihadapi. Yuk kita langsung saja ke wawancaranya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dwi Septiana Ramadhani, kelas 12 dari SMA Negeri 1 Sukio. Di sini saya ingin mewawancarai usaha tentang peternakan ayam petelur yang Mas Milen jalankan. Apakah Mas Milen berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya? Ya, berkenan. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama tentang latar belakang usaha. Sejak kapan Mas Milen menjalankan usaha peternakan ayam petelur ini? Oh iya, jadi ingin menginformasikan untuk awal usaha saya memulai usaha ini itu tepatnya di bulan Agustus 2025. Jadi memang belum terlalu lama ya. Jadi untuk awal mulai itu dulu saya memang dari sosial media gitu melihat usaha peternakan ayam petelur yang memang cukup menjanjikan gitu, walaupun skalanya dibilang masih kecil seperti itu, tapi memang ada margin profit yang bisa didapat seperti itu. Jadi memang saya saat itu berminat untuk memulai usaha ayam petelur. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang melatar belakangi Mas Milen memilih usaha? Oh iya, karena memang basicnya kan saya peternakan ya dulu di Fakultas Peternakan. Kemudian saya juga ingin mengembangkan lah ilmu yang sudah saya dapat di bangku kuliah gitu. Kemudian saya melihat di sosial media tadi bahwasanya untuk usaha yang mudah dilakukan, kemudian dari segi manajemen risiko dibilang ya rendah seperti itu, dan memang ada margin profit yang bisa didapat gitu, sehingga saya memutuskan untuk memilih usaha ayam petelur. Jadi memang basicnya udah. Iya betul, saya basicnya peternakan. Lalu untuk ayam yang dipelihara untuk saat ini berapa ya jumlahnya? Kalau untuk jumlah ayam saat ini baru di 50 ekor. Untuk proses pemeliharaan, jenis ayam apa yang Mas Milen pelihara? Oh ya, jadi untuk yang dipelihara ini ayam petelur strainnya sendiri itu Isa Brown. Kenapa saya memilih Isa Brown? Karena memang dalam segi produksi terbilang cukup panjang untuk fase bertelurnya. Kemudian dari besaran telurnya juga lumayan besar dibandingkan dengan strain-strain yang lain seperti itu. Lalu untuk perawatan ayam sendiri supaya ayamnya tetap sehat dan produktif itu bagaimana? Oh iya. Jadi untuk pemeliharaannya sendiri di sini saya menggunakan pakan jadi ya Mas. Jadi memang yang sudah dari pabrik saya tinggal istilahnya memberikan saja ke ayam. Kemudian untuk penunjangnya saya menggunakan vitamin. Di sini saya menggunakan X stimulan, itu yang digunakan untuk memacu produktivitas dari telur. Jadi memang agar produksi telurnya stabil. Kemudian untuk yang lain, untuk menanggulangi dari penyakit, saya menggunakan beberapa vaksin yang memang sudah menjadi prosedur untuk pemeliharaan ayam petelur sendiri. Di sini ada vaksin AI, kemudian IB, dan ada vaksin polisial. Lalu untuk pemberian pakan untuk ayam itu berapa? Jadi untuk pemberian ayam sendiri itu sehari dilakukan 2 kali. Jadi untuk berapa jumlahnya, yaitu kita menghitung dari per ekor. Jadi kebutuhan per ekor ayam petelur itu membutuhkan pakan 120 gram. Jadi untuk pembagiannya yaitu pagi hari di 60 gram, kemudian sore hari di 60 gram. Tinggal dikalikan dengan jumlah ayam yang ada. Untuk rata-rata telur yang dihasilkan per hari atau berapa? Oh iya, jadi untuk produktivitas telur saat ini ya, itu di angka kurang lebih 90%. Jadi kurang lebih di 45 butir dari 50 ekor yang dipelihara. Lalu untuk telur yang dihasilkan itu biasanya dijual atau dipasarkan?
Oh ya, jadi untuk penjualan sendiri memang kita sudah ada langganan seperti itu ya. Jadi kita sudah berlangganan dengan beberapa toko atau warung yang memang setiap sore selalu mengambil hasil telur yang kita sediakan. Lalu untuk kendala yang sering Mas Milan hadapi saat dalam memelihara ayam dan beternak ayam bertelur ini apa saja? Kalau untuk kendala paling yang pertama dari segi lingkungan ya. Di sini kan memang cukup dekat dengan lingkungan warga ya. Kadang kan memang untuk ayam sendiri bisa dikategorikan bau lah ya gitu. Selayaknya ternak pada umumnya gitu. Jadi memang terkadang kita juga agak sungkan seperti itu kepada tetangga sekitar yang memang dari pemeliharaan ayam ini menimbulkan bau yang cukup mencemari lingkungan. Kemudian dari segi penyakit karena memang tempatnya di sini karena tidak terbuka ya, jadi memang faktor penyakit sangat menjadi masalah yang utama seperti itu karena memang sirkulasi yang memang terbatas, kemudian manajemen yang memang belum terlalu maksimal seperti itu. Lalu untuk keuntungan dan rugi itu Mas Milan apa pernah menghadapi kerugian saat ternak ayam bertelur ini? Kalau untuk saat ini sejauh ini belum pernah ada kerugian. Nah, jadi alhamdulillah masih selalu untung karena waktu itu saya memang beli sudah masuk fase produksi. Jadi langsung ada pemasukan istilahnya yang bisa mengangkat untuk pembelian. Jadi memang produksi dari telur sendiri masih dikatakan stabil dan cukup tinggi sehingga memang selalu ada margin profit yang didapat. Lalu tentang kendala yang tadi, untuk mengatasi kendala tersebut Mas Milan itu gimana? Oh ya, paling untuk mengatasi tadi itu kan kecenderungannya ke kotoran ya. Jadi paling yang saya lakukan untuk pembersihan kotoran lebih intens seperti itu. Jadi memang tidak harus sampai menumpuk seperti itu, sudah dibersihkan sehingga memang bau yang ditimbulkan tidak terlalu menyengat dan juga kesehatan ayam juga bisa terjaga. Terima kasih banyak kepada Mas Milan atas waktu dan jawaban yang sudah diberikan. Semoga usaha Mas Milan semakin maju dan sukses. Terima kasih banyak Mas Milan. I'm in love with your body.